nge-binge anime. Gue nggak mau tontonan yang manusia, gue maunya anime. Ngikut. Pas gue nggak sengaja nonton, seru, gitu. Wibu tapi bukan sembarang wibu. Bukan Lagi-lagi. wibu bau bawang. Oke. Ibu nggak bawa ya guys. Ih, aneh gitu. Ih, freak gitu. Gini, gue udah ngomong sama partner gue akan nonton One Piece kalau udah nikah. Lo atur deh gitu. Ini beneran. Bener ya? Iya. Kapan? Nah kalau ada job yang dempetan? Oh, pernah kok gue dempetan kayak gitu. Alhamdulillah abis sih batin gue. Jadi abang-abang gue tuh iseng banget, sampai sekarang udah umur mau bangkotan juga tetep iseng banget. Oke. Isengnya tuh yang najong. Halo Tribuners, balik lagi di konten Sparring Saya bersama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue ada Givina. Tepuk tangan dulu dong. Selamat datang kembali Givina di Sparring Seleb. Teman-teman Tribuners, kan mumpung ada Givina, gue pengen tahu nih kan, selain jadi seorang aktris, aktor di dunia acting, Kerja seni. maksudnya seniman, Seniman aja boleh. artis peran, yoi. Wow. Sebenarnya kalau seorang Givina kalau misalkan lagi break, lu way out-nya ngapain sih? Misalnya lu liburan atau apa, hobi lu ngapain sih sebenarnya? Hobi jujur banget. Kegiatan gue nih biasanya, gue tuh kan aslinya introvert. Oh iya? Aslinya introvert. Wah, terlihat sekali sih. Tapi maksudnya introvert itu kan bukan berarti orang yang sangat suka menyendiri tuh nggak Iya, selalu bener, loh. iya. Tapi lebih ke kalau ngecas ya, gue ngecasnya gue mending di karena ini gue mau menceritakan ngecasnya gue setelah gue kerja itu gue nge-binge anime. Gue nggak mau tontonan yang manusia, gue maunya anime. Gila, lu abang lu banget berarti ya. Bagus banget lu. Iya, So, karena siapa yang influence satu sama lain? Uus. Oh. Karena dulu waktu kita kecil TV cuma punya satu. Hah? Terus dia tuh suka nontonin anime zaman-zaman dulu tuh kayak Slam Dunk. Oke, dan lu Terus ngikut. pas gua nggak sengaja nonton, seru, gitu. Oh. Terus gue sampai baca komik dan lain-lain. Sampai sekarang kita bertiga nih, 3 bersaudara, semuanya wibu. Literally wibu yang Anjay wibu. wibu tapi bukan sembarang wibu. Lagi-lagi. Wibu bau bawang. Oke. Wibu nggak bawa ya guys. Itu orang-orang yang malas doang itu. Betul. Gue juga wibu, gue juga seneng nonton anime. Iya. Tapi seru ya, Iya kan? maksudnya sekarang gue bisa dengan proudly saying that I'm a wibu. Dulu tuh enggak. Iya, dulu kalau ketahuan nonton nonton kartun. Kalau ngomongnya kartun lagi ngomongnya. Kartun lagi. bener-bener. Ih, aneh gitu. Ih, freak gitu. Kalau kartun tuh Cartoon Network tuh. Iya, ya Allah, TV kabel itu ya. Bukan Ya Allah. anime. Bener. Dan lu spesifik harus nonton, bukan baca. Baca juga. Oh, baca juga. Jadi kalau baca tuh bebas, kadang mood gue lagi pengen fiksi ya fiksi, kalau pengen yang self empowerment kayak gitu. Suka-suka gue aja. Nah, kalau yang lagi lu tonton Sekarang banget karena kemarin anime yang aku tonton tuh kayak Frieren season 2 kan baru udahan. Terus You and I are the polar opposite. Gila. Iya, kalau nggak salah itu deh. Oke. Terus sebenarnya yang gue lagi suka banget tuh kemarin itu Orb, The Movement of the Earth. Lu nonton anime nggak sih? Nonton, tapi gue yang lu sebutin gue nggak nonton. Nggak ada ya. Nah maksudnya gue tuh kalau kata laki gue ya, laki gue nggak menyebut dirinya wibu karena yang dia tonton tuh sebenarnya cuma One Piece. Cuma dia bilang, dia kalau misalnya dia lagi nanya, kamu lagi nonton apa? Ini, kamu tuh bener-bener ya, kamu nonton semua kecuali One Piece, dia ngomong gitu. Lu One Piece gak malah? Enggak, gue males. Banyak banget, Jir. Baca juga enggak? Apa? Baca juga enggak? Enggak, jadi gue tuh dulu nonton One Piece tapi zaman gue SD. Zaman gue SD di TV kan adanya. Nah itu kan looping tuh. Kadang misalnya sampai arc mana pulang. Terus gue males. Terus pas gue udah gede, gue mau ngikutin, arc-nya udah jauh banget. Terus gue kayak nggak bisa. Dan gue tuh anaknya tuh sangat detail dan harus nonton dari awal. Gue tuh nggak bisa yang
sambil ngapain nonton, gak bisa gue. Gue tuh yang lock in banget kalau nonton. Masa kalau anime juga kalau nonton sambil nyambi tuh, apa tadi ngomong? Masa kan dia Jepang ya kan? Si ngerti lu bahasa Jepang. Terus tiba-tiba, tadi kok begini? Kan nggak seru ya kalau dimundur-mundurin kan? Iya sih. Kayak gitu. Tapi lu nggak ada keinginan buat, gue kaget malah lu banyak anime yang ditonton malah One Piece yang nggak ditonton. Gini, gue udah ngomong sama partner gue akan nonton One Piece kalau udah nikah. Lu atur deh gitu. Ini beneran. Bener ya? Iya. Kapan? Kan jadi ke arah lain. Jadi ketawa. Jadi kamu bagus tuh. Kamu maunya aku kapan? Aku gituin. Kamu maunya aku nontonnya kapan? Gitu. Berarti di momen itulah. Iya. Sudah kan? Gitu. Tapi emang mau, cuma emang butuh. Menurut gue tuh nonton One Piece itu butuh waktu lengang yang sangat banyak aja gitu. Nah, kalau Mario berarti One Piece banget ya? Dia One Piece banget dari dulu. Baca komik dan nonton juga. Nah, tapi kerennya karena dia tuh tontonnya cuma satu, One Piece, dia tuh bisa bener-bener tahu segala beluk nama karakter yang ratusan ribu itu. Dengan cerita-ceritanya, dengan konco-konco kecil-kecilnya tuh dia hafal. Nah, kalau gue tuh enggak. Nah, gue bodoh lagi kayak gitu tuh. Nonton nih. Pas besoknya, wait, ini siapa namanya ya? Iya sama, gue juga kayak gitu. Apalagi karena tontonan gue terlalu banyak, kadang tuh gue suka, gue lupa nama karakter yang ini siapa ya? Kayak gitu. Detail-detail kecil itu gue udah lupa. Tapi ya karena momen itu buat lu nge-recharge, jadi lu abis ketemu. Iya, nah biasanya tuh nanti perlahan-lahan dari nonton anime, binge watching, terus gue balik lagi olahraga. Karena kan selama syuting tuh pasti lifestyle gue udah lumayan rusak ya. Sehat tuh kan. Sehat tuh gitu. Kayak jam tidur dan lain-lain. Juga teratur. Gitu loh. Nah itu kan untuk memulai lagi, kayak lo mulai makan bener lagi, mulai olahraga lagi tuh menurut gue butuh motivasi yang bulet dulu gitu loh. Nah itu perlahan-lahan. Dulu hampir setiap selesai syuting bisa balik lagi buat olahraga lagi tuh. Bisa, tapi butuh waktu. Tapi juga keren sih sebenarnya. Udah berhasil lagi. Paling harus, Pak. Iya. Karena harus sih kalau menurut gue. Terus kayak ini pasti orang-orang terdekat gue tuh tahu kalau misalnya habis syuting gue pasti hilang seminggu. Hilang tuh kayak gue misalnya kayak sahabat gue nih Taskia. Ayo main, lu kan baru kelar. Enggak, gue lagi enggak mau ketemu orang dulu selama seminggu. Habisin energi lu ya. Habis. Ngerti banget lagi gue. Iya kayak gitu. Dan apa, tapi tetap handphone on, tetap sosial media on apa enggak? On tapi nggak respon. Dan lu apa di sama seminggu itu lu apa, nonton anime? Nonton, baca, main sama kucing, main sama keluarga gue. Dan di rumah doang? Di rumah doang atau nggak ke rumah kakak? Oke, maksudnya lu nggak ke mall, nggak lagi. Tetap benar-benar ngurangin ketemu sama orang ya? Iya. Gue tuh bukan mengakui si anak bukan mall ya, tapi emang mall itu gue tuh bingung kayak ampe di umur gue yang sekarang, PIM aja gue masih suka nyasar. Itu gede banget emang itu tuh. Apalagi nambah nih sampai PIM 5. Terus ya kayak mall tuh gue tuh nggak pernah hafal, karena mall tuh ya udah tempat gue nyari makan. Kalau buat ketemuan sama teman-teman gue yang rumahnya tuh daerah Jakarta, sedangkan gue kan Tangerang kan, kayak ya udah ya ketemuannya di sini situ gitu. Udah gitu aja. Berarti benar-benar seminggu lu menghilang dari orang-orang dari. Nah gue tuh biasanya tuh ketemu sama orang-orang lagi tuh di tempat gym, ketemu teman-teman gue yang di situ, bukan yang industri lah anggapannya gitu. Nah itu refreshing juga tuh, jadi kayak bukan ngomongin kerjaan, ngomongin hal lain aja. Kalau kehidupan orang lain tuh, kalau kantoran gini ya update-nya gitu. Yang penting keluar dari apa namanya industri, ngomongin industri ya. Nah kalau ada job yang dempetan? Oh pernah kok gue dempetan kayak gitu. Alhamdulillah abis sih batin gue. Gue pikir alhamdulillah gue aman, ternyata abis. Berapa hari berapa Anda harus mengurung diri? Ih, parah itu. Itu maksudnya secara tabungan alhamdulillah wa syukurillah gitu. Tapi batin saya lumayan habis gitu, kayak gitu. Give. Maaf longo, itu tuh gue tuh pasti agak menjauh tuh dari teman-teman gue, dari keluarga gue, karena gue sibuknya tidur, gue lama banget.
Gue tidur lama banget. Itu tuh kayak bentuk healing gue. Bener. Saat itu ya, ketika parah banget biasanya healing gue tuh tidur, bangun siang. Sama scroll paling. Apa namanya? Scroll dumping apa sih? Scroll Dumb udah lah ya. Dumb scroll gitu. Iya. Terus anehnya ketika lu cukup tidur, sorenya lu tidur lagi. Lu ngantuk banget. Ya gue tidur lagi. Dan gue bangun jam 10-nya tidur lagi gue. Kayak badan tuh ngelepas diri ya. Ini udah waktunya gue buat rehat nih. Iya. Kemarin dipaksain badan sih alarm badan gue minta tidur ya udah gue kasih dia tidur gitu. Itu 2 project berdempetan tuh. Pernah 3 project berdempetan tuh. Pernah. Gila, lu sekacau apa tuh? Tapi bisa masih aman. Apa? Masih aman, maksudnya nggak sampai lu kayak diem doang, nggak ngobrol. Oh, nah itu maksudnya sebenarnya kan gue tuh anaknya gue introvert, tapi gue kan agak ceriwis juga anaknya. Iya. Karena gue mungkin bisa membedakan kali ya ketika gue di lokasi ya emang begini aja. Maksudnya gue juga senang ngobrol-ngobrol kayak gini. Tapi itu tergantung orangnya juga. Kalau memang sefrekuensi, rasanya nothing tulus aja, Bay. Enggak, lu rasanya tuh nggak trying too hard. Iya benar. Tapi kalau lu nggak sefrekuensi, harus gue akuin, gue nggak mau maksain diri yang jadi kamu kerjaannya apa? Enggak gitu. Gue gak mau maksain diri untuk deket juga. Jadi ngalir, gue tuh anaknya ngalir. Masih dibuka obrolannya kalau emang gak bisa ya. Nah, tadi pertanyaannya apa? Kalau udah sehancur itu udah badan lu udah nggak ngobrol ya? Sempet nggak ngobrol sama orang. Sempet ngobrol kok. Tapi mostly tuh ke pacar karena kalau ke orang tua tuh aku takutnya bikin mereka khawatir, sama ke manajer. Gitu. Gue lagi ini banget nih gitu. Gue lagi burn out banget nih gitu. Lagi burn out banget gitu. Ya, kayak tapi gitu. Lu nggak ada workout lain kayak misalkan kayak gue harus ke luar negeri 1 bulan dulu nih, 1 minggu dulu. Aduh, mau sih. Tapi nggak ada jadwalnya. Mau. Cuma mungkin belum aja kali ya. Or at least nggak usah keluar negeri deh. Let's say at least ke Bali atau apa. Tapi belum mood aja. Lu pakai mood kayak gitu ya? Iyalah, sayang gak sih lu kayak keluar negeri kalau lu nggak mood, rasanya kayak gini ya. Oh ternyata kota ini gini aja ya. Kan jadi bitter jir. Nah kenapa lu kalau pas hilang dari orang tuh nggak kabur ya gitu keluar kota sendiri aja? Lu masih di rumah doang, kenapa? Milihnya? Kayaknya berarti mungkin safe space gue di rumah sih. Iya. Di rumah dan di kamar. Di luar tuh karena kalau misalnya gue sendirian, gue harus sebenarnya nggak ada keharusan sih, tapi kan gue juga orangnya nggak bisa yang diem aja, yang tetap harus ngobrol. Nah ketemu orang baru gue harus berusaha lagi, draining lagi nanti gue. Gitu loh. Kecuali misalnya gue keluar kota mungkin sama teman, mungkin gitu. Cuma kadang sering banget jadwalnya itu nggak pas. Sama ini mungkin ya udah keluar kota berminggu pas pulang stres lah nih gue ngeliat budgetnya. Gitu. Tapi ternyata pesannya tuh itu lu ketika lu capek banget ternyata uangnya tuh habis untuk lu healing juga gitu loh. Itu agak ironi juga sebenarnya. Jangan sampai kayak gitu ya. So that's why Untung saya space lu di rumah. Iya, nggak banyak lagi. RP0 nggak berarti RP0. RP0. Paling minimal GoFood. Paling GoFood kalau gue nggak pengen diet, gue pengen donat, udah gue pesen gitu. Udah begitu aja. Kalau olahraga apa? Gym aja lo? Apa? Gue gym. Lari atau sepeda kayak abang lu? Gue lari sama kayak ikut studio class gitu loh, kayak 45 kalau lo tahu. Kayak gimana sih? Gue ngulang itu. Jadi dia tuh studio class yang workoutnya tuh by per jam. Oke. Jadi menurut gue olahraga kayak gitu tuh lebih compact di gue, lebih nggak memakan waktu. Gue udah pernah nyobain beberapa cabur lah anggapannya, sampai kayak nge-gym biasa gitu. Gue pernah, tapi menurut gue itu kurang efektif karena gue jadi menghabiskan banyak waktu di tempat gym. Kayak gue pemanasannya lama, pendinginannya lama, terus per setnya kalau gue lagi capek kan gak ada yang nge-push kan, karena gue sendiri. Jadi gue bengong dulu, badan udah dingin baru nge-push lagi. Jadi kayak enggak sih, kayak gue nggak efektif deh kayak gitu. Nah kalau gue ikut kelas, semuanya tuh compact tuh udah ada. Kayak lu tinggal pilih aja kelasnya mau. Ada menunya. Jadi lu mau pilih kelas beban, atau lu mau pilih kelas kardio, atau lu mau pilih kelas yang hybrid yang dua-duanya. Gitu. Kalau biasanya main beban atau Tiga-tiganya gue lakuin, dan gue tetap lari juga dalam seminggu 2 kali. Apa? Maksudnya lu olahraga banget? Kenapa lu? Tapi jujur loh, gue tuh orang yang sangat tidak suka olahraga sebenarnya. Awalnya. Dengan cara ini kok bisa sih gitu? Masuknya dari mana gitu? Karena
Awalnya tuh karena diet ya. Awalnya tuh karena lu diet gimana sih masalahnya badan lu? Jadi kan gini. Lu pernah di sebesar apa emang yang bikin lu gak pede mungkin? Ini semua karena industri. Industri makanan maksudnya. Industri banget. Enggak, tapi jujur dulu waktu berat gue 67, gue tuh sempet banget waktu kuliah berat gue 67 68. Gue merasa cantik-cantik aja. Oke. Kayak aku sehat, aku wanita normal. Oh, I see. Tapi ketika gue waktu itu masuk Miss Indonesia yang mengharuskan gue turun 10 sampai 12 kilo, gue kan mempertanyakan dong, kenapa ya harus kayak gitu? Ternyata ada banyak faktornya ya. Oke, mostly for estetika gitu. Tapi ternyata depan kamera juga ternyata lumayan jahat nih untuk talent-talent kita yang bikin 5 kilo lebih gendut lah, apel-apel lah. Jadi gue paham. Bahkan gue tahu angle kanan dan angle kiri gue tuh karena industri. Sebelumnya gue ngerasa muka gue sama-sama aja kanan kiri. Dan lu kalau sekarang bagus gimana, kanan apa kiri? Menurut gue ini sebenarnya mood-moodan aja. Kalau gue merasa mood gue feminin, gue kiri. Oke. Nah kalau kanan yang kayak sekarang ini kanan, gue ngerasa uus banget karena maskulin. Serius. Nah nanti kita coba cek ya di foto saya di Instagram sini. Ada di Instagram. Di sini tuh diliatin. Saya profil kiri dan kanan tuh lumayan beda. Jadi yang ini tuh feminin, yang ini tuh uus. Gue nyebutnya uus. Kalau manajer gue ngomongnya maskulin. Oh. Kadang sebel gitu. Kadang uus banget. Tapi kayak gak apa-apa deh, ini menjual juga. Tinggal maunya yang mana. Jadi kayak Hudson gue. Tau gak sih lo? Hudson setengah laki setengah cewek. Lu kalau di rumah bertiga-tigaan yang paling pendiam siapa yang paling tua berarti? Kayaknya lu sama Us sama-sama ngebanyol, sama-sama ini ya? Berantem kita. Masa sih? Sumpah gue, aduh. Jadi abang-abang gue tuh iseng banget. Sampai sekarang udah umur mau bangkotan juga tetep iseng banget. Oke. Isengnya tuh yang najong, tau gak lu? Gue tuh bahasanya Gen Z sih, emang najong sih. Karena gue pengen ngomong tapi kan gak boleh ya, ini najong gitu loh. Nah itu tuh kayak gue tuh muak, kayak anak lu udah masuk SD, terus abang gue yang kedua, lu udah punya anak nih, anaknya kan baru umur 2 tahun, tapi kayak lu udah punya anak, tapi kok bisa sih isengnya tuh kayak kayak nggak move on gitu loh. Ngapain emang? Ya kayak memper-memperin yang bau-bau, kayak ketek us tuh bau loh. Gimana sih kalau sesuai usianya bercandanya ya. Kayak maksud gue dia kan kelenjar minyak. Anda kan olahragawan sejati masalahnya ya. Maaf Us. Ini supaya lu stop meperin gue bau ketek lo dan upil lo dan juga conge lo. Anjir. Ada 3 jir. Gue capek banget. Kok kepikiran kan effort tuh ngambilnya? Enggak. Buat dia ya karena ya itu. That's why gue berpikiran kenapa tipe gue sukanya cowok bersih. Karena gue tumbuh dengan cowok savage itu. Lariannya gue pokoknya mau punya cowok bersih ya pokoknya gitu. Iya. Karena mereka udah terlalu begitu jadi nggak mau gue. Gitu loh. Jadi berarti yang paling najong si Uus apa? Dua-duanya. Nah kalau yang abang gue yang kedua tuh peperin kentut. Anjir. Sama mungkin ini agak too much information tapi nggak apa-apa gue kasih tau aja. Kayak misalnya dari kecil gue tuh sering banget tali mini set gue dicetak gitu. Gue udah mau 30 tahun masih dicetak. Masalahnya cetaknya tuh cetak beneran. Apa dia? Sakit nyampe cetak gue sampai gitu beneran ngembeng mata gue kayak sakit masih sopanya masih manggil AA ya? Masih Lepas satunya masih ada. Karena kalau enggak gue makin dipeperin. Oke. Itu tuh nyampe dulu kan gue sebagai bungsu yang nggak bisa beropini dan berpendapat di rumah. Sekarang gue merasa gue punya suara. Oke. Gue sampai udah bisa ngadu sama mama gue. Mama anaknya mah kekerasan. Gue udah sampai berani ngomongin. Tapi emak gue namanya juga abang. Namanya juga kok gue nggak dibela. Gue udah bersuara banget loh itu. Nggak dibela jir. Jadi kayak itulah gue bingung di rumah tuh kalau bertiga tuh kayak capek.
move on, Jir. Jahilnya yang lain, kayak apa, kayak ngasih gue duit kan banyak. Ternyata itu kisah dengan keluarga artis yang beneran keluarga artis ya. Kalau Mario bikin keluarga artis ya oke lah gitu kan, tapi ceweknya beneran keluarga artis masalah. Wah, Mario kalau masuk keluarga gue, Wah, gue lindungin dinastinya nggak hilang tuh, dinasti keluarga artisnya. Tapi nyambung Mario sama abang lo? Nyambung, alhamdulillah. Gue capek nyari partner yang harus nyambung sama abang gue, bener. Tapi mereka ini nggak sih, abang-abang protek kayak kan paling bontot dan cewek lagi kayak kalau punya cowok yang inilah kayak gitu-gitu nggak sih? Pastilah. Iya. Apalagi mereka cowok-cowok seni. Seni dan nongkrong gitu. Dan tahu banget. Pasti udah tahu banget lu mau kebandelan apa lagi gitu. Tapi menariknya tuh waktu kenalan sama Iyo, mungkin kan aku juga cari pria pasti tidak yang sembarangan. Maksudnya Iyo tuh anaknya genuine aja. Dia tuh apa adanya banget, orangnya yang seperti itu, nggak ada yang di-acting-actingin gitu loh. Nah, that's why mungkin itu yang abang-abang aku terima. Kayak ini emang anak baik udah. Emang anak baik nih udah. Udah gitu aja. Gue masuk lagi sama jokesnya dia kan waktu itu promo di sini sama Kristo. Oh iya. Anjir lucu banget dia. Perancur banget gitu lah gitu. Tapi surprisingly tuh sebenarnya Mario tuh anaknya sangat dewasa banget gitu loh. Makanya aku makin kepatil. Cegilnya keluar. Maksudnya dia lucu, lucu, tapi dia tuh sangat family man, sangat bisa diandalkan, sangat dewasa, sangat manly tuh. Gue bukan gentleman ya, gue bukan manly, gentleman gitu loh. Kayak wah cowok sih nih, gue ngeliatnya kayak cowok inside and out gitu loh. Oke, ya. Inside and out. Ya tapi tapi paham kan maksud iya. Kayak gak perlu gituin karena gue juga harus jadi nyapuin. Takutnya. Astagfirullahaladzim, nono ya, bukan maksudnya karena jadi gitu. Aman lah ya udah ketemu sama abang-abang lo deh. Aman. Dan gue tuh gak harus ngasih brief banyak. Karena sejujurnya gue dengan yang dulu-dulu tuh gue kasih brief banyak karena sebenarnya dinasti di keluarga gue. Iya, gue harus ngasih tahu kalau abang gue tuh orangnya gini, bokap gue tuh orangnya gini. Nah di keluarga gue dinasti paling atas itu abang gue, abang gue, bukan bokap. Wah. Jadi susah gue dapet pacar tuh. Salah satunya itu selalu nggak ACC di orang tua tapi nggak ACC di abang-abang. Keren. Jujur. Tapi keren sih. Kayak gitu dan maksudnya mungkin salahnya gue juga karena gue terlalu hati-hati dengan pasangan gue waktu itu. Gue jadi kayak pokoknya kamu gak usah gini-gini ya sama abang aku. Udah santai. Tapi lu paham kan? Semakin gue suruh santai. Oke, santai. Jadi nggak santai dong. Santai. Iya, jadi gitu. Nah, kalau Iyo tuh sebenarnya sama gue briefing juga. Cuma gue tuh sebenarnya cuma bilang jadi diri kamu sendiri aja. Karena dengan jadi diri kamu sendiri aja itu udah sangat lovable loh, gitu. Udahlah, terjadilah. Dan gue nggak nyangka banget gue punya partner yang bisa gue ajak olahraga bareng sama abang gue gitu. Iya. Ada loh udah sampai di titik itu. Boro-boro. Bahkan di follow back aja baru ini. Yang dulu-dulu mah nggak ada. Ternyata abang lo seprotektif itu ya. Ya. Pasti disayang itu sama hal dibalik semua kelenjar keringat yang mereka kasih ke diri lo. Tapi yang paling nyambung dari Iyo sama abang lo apa? Jokesnya kah atau obrolan animnya atau ini agak unik sih karena sejujurnya gue bisa sayang banget sama Mario itu ketika gue udah pacaran tuh 6 bulanan 7 baru bulan. Kali masuk baru 6 bulan gitu. Bukan baru mulai kayak oke, kita pacaran, oke, suka. Tapi yang gue udah di titik gue sayang lagi sama nih orang gitu karena menurut gue tuh butuh iya gitu loh karena gradually anehnya nih gue pun ngomong sama Mario kayak aneh ya kita tuh udah 3 tahun tapi rasanya untuk saat ini tuh masih going stronger gitu loh. Dengan segala masalah-masalah yang udah kita hadepin. Karena mungkin ini juga baru pertama kali aku menjalani hubungan yang sehat, komunikasi yang sehat juga. Nge-gym sehat jadi kan. Gini, bukan maksudnya apa-apa sehat tuh jadi nge-gym, bukan itu. Karena maksudnya
Sebenarnya toxic semua pasangan. Bukan. Gue takut menggiring opini nih. Gue takut. Yang toksik ada. Bener-bener lu ya host. Enak banget tinggal masukinnya. Maksudnya tuh kayak yang toksik gue akuin ada. Oh, ada. Tapi maksudnya ini juga disclaimer untuk mantan-mantan yang lain enggak. Ada yang memang baik-baik aja. Cuma maksudnya baru kali ini gue merasakan, oh ternyata ini agak cheesy, maaf banget. Tapi ternyata rasa sayang, rasa cinta itu tuh bisa sesederhana ini ya. Rasanya tuh tidak dipaksakan ya. Rasanya iya normal. Ini tuh gue nggak tahu kalau normal tuh ternyata kayak gitu di hubungan. Sedih ya. Baru tahu yang normal. Lucu banget. Iya. Karena kayak kalau Mario justru dia tuh riwayat percintaannya tuh belum terlalu banyak. Lu pacar berapa? Sangat pure. Gua lumayan lah. Lumayan. Cuma memang nggak ada yang lama. Kayak paling lama tuh 1,5 tahun. That's it. Bule londo. Itulah. Mungkin itu dan maksudnya gue malah kasihan sama Mario waktu gue awal pacaran sama dia. Beban luka gue tuh banyak. Dia tuh nggak ada. Dia tuh kayak mau fresh start gitu loh. Kayak oke, gue belum pernah punya hubungan yang dewasa nih. Oke. Dia tuh mantan terakhirnya tuh waktu kuliah. Jadi jomblo tuh lama banget, 5 tahun. Karena memang ternyata dia sepiki itu. Setelah gue ngobrol-ngobrol, emang aku tuh sepiki itu. Picky dan maksudnya dia nggak mau maksain diri. Sebelum ketemu Mario juga picky nggak sebelum? Siapa gue? Enggak. Picky juga. Oh, berarti sama. Sama, cuma memang dia tuh kalau memang rasanya belum, gue nggak mau maksain nyoba. Kan banyak juga beberapa orang yang ya sebenarnya even termasuk gue gitu loh, yang mungkin gue udah suka tapi belum yang sayang banget gitu loh. Iya. Tapi gue mau mencoba gitu loh. Siapa tahu gue menemukan sesuatu yang mengagetkan gitu, tiba-tiba. Yang mengagetkan gitu loh. Dan ternyata bener aja gue merasa metode gue nggak salah dan metode Mario pun nggak salah. Karena dia pun misalnya udah jalan sama siapa, terus dia ngerasa nggak serak, nggak bisa. Udah dilepas, bener-bener dilepas, bukan yang maintain. That's why I love him, jir. Kasarnya kayak kalau masuk rumah sebelum duduk tengok-tengok dulu nggak apa-apa kali ya. Iya. Kalau udah enak duduk boleh nih duduk. Betul. Tapi memang prosesnya tuh lama aku sama Mario. Kayak kenalan, bahkan kita tuh ada di titik jadi kita kenalan, dia DM aku. Kita tuh awal kenalan tuh dari DM. Siapa yang DM duluan? Dia. Oke. Gitu. Terus kenalan, ketemuan, terus gue ngerasa kayaknya gue nggak tahu nih anak kikuk, nggak tahu deketin cewek atau emang ini tuh sparksnya temen doang. Karena gue rasanya vibe-nya sama dia waktu itu adalah temen aja. Sebelum di DM udah ketemu? Belum pernah. Wow. Belum pernah sama sekali. Kita ketemuan karena kita waktu itu ngomongin anime. Sama olahraga banget juga kan dia orangnya. Oke. Jadi kayaknya kita tuh banyak kesamaan. That's why yaudah kalau mau ketemuan. Terus pas ketemuan tuh kayaknya temen deh. Kayaknya hati gue ngerasa temen deh gitu. That's why dari situ sempet kendor karena dia pun juga kayak ragu-ragu juga. Gue jadian sama orang lain. Nah, itu adalah titik dimana untuk dia saat itu, kayaknya gue sayang dia sama orang ini karena ketika gue ngeliat dia pacaran sama orang lain, gue sakit hati gitu. Anjir. Gitu. Ini kalau kata Mario ya. Oh iya. Gitu. Berarti ketika lo ketemu sama dia mungkin udah ada energi yang sama kali ya, sama-sama. Iya, nah menurut gue emang jalannya tuh harus kayak gitu. Kalau misalnya gue paksain di pertemuan awal kita pacaran, nggak akan gini. Karena gue tuh selalu belajar dari setiap hubungan gue di sebelum-sebelumnya gitu loh. Jadi gue ngerasa walaupun gue banyak lukanya, tapi menurut gue Mario lu beruntung juga loh dapet gue yang udah dapet ilmu-ilmu hidup yang untuk dalam hubungan tuh gini. Jadi kita tuh dalam hubungan tuh saling ngisi gitu. Kadang gue ngisi dia ngisi gue gitu. Jadi that's why kok senatural ini ya ternyata punya hubungan. Kok ternyata sesimpel ini ya, sesederhana ini sampai nggak berasa udah 3 tahun gitu loh. Kan sedih ya, maksudnya lu bisa kepikiran gitu karena yang sebelumnya tuh lu banyak mempertanyakan diri, apa gue yang kurang ya, apa gue yang nah itu kan sangat mematikan karakter ya. Iya lagi kebanyakan orang ya kalau misalkan dalam hubungan yang apakah aku pantas untuk dia. Betul sedangkan juga nggak bagus ya kalau mempertanyakan diri ya. Bener. Sedangkan sama Mario pun bukan berarti ketika kita sama-sama kita ngerasanya sederhana dan natural, tapi bukan berarti kita jadi
ya udah kita jangan berubah. Enggak gitu juga, kita tetap harus growing. Sampai ke depannya kita tetap harus growing. Apa ya, kita punya standar milestone apalagi yang harus kita loncatin gitu. Ini malah jadi ngomongin hubungan gue, maaf ya. Nggak apa, gue seru dengerin, seru. Ya karena seru, gue juga ngerasanya seru gitu loh menjalani ini tuh, kayak lucu ya hubungan kita tuh. Karena kalau gue juga kalau lagi bareng sama dia kan di postingan energi lu tuh sama gitu. Ya kalau kan di balik yang kata lu introvert kayak gitu. Kalau dari gue nggak tau kayak gimana orangnya, ternyata kayak punya kayak kalau di konten tuh jokesnya sama, mungkin sama receh atau sama jayus dan ya maksudnya kalau ngeliat konten kalian bareng ya dapat aja jokesnya dan mungkin emang situ kali energi lu pada ketemu kayak berdua. Mungkin karena sebenarnya dia pun kalau off cam pun ada momennya ya dia diem bukan yang selalu aktif seneng ngobrol gitu loh, kayak ya udah aja. Tuan siapa sih lu sama dia? Susia? Tuan gue 2 bulan. 2 bulan gak bisa dibilang. Gue selalu ngomong ke dia, gue tuh senior ya. 2 bulan doang. Iya kak. 2 bulan juga kalau lu prematur juga lu Susia sama dia. Bener. Iya juga ya. Emang pengen aja merasa lebih powerful. Oke. Thank you Givina udah mampir ke Sparring Seleb. Thank you juga. Udah banyak cerita-cerita, seru banget ternyata. Ada hal-hal lain di balik Givina. Thank you udah nonton konten Sparring Seleb. Jangan lupa buat nonton konten-konten triburs.com lainnya dan sampai jumpa, bye-bye. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.